Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Alfonsus Syamrudi SJY yang biasa kita kenal dengan nama Romo Alfon. Halo Romo, apa kabar? Kabar sukacita, baik sekali, sehat selalu. Puji Tuhan Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Alfon. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah Allah yang selalu setia, menyertai dan mendampingi kami dalam seluruh perjuangan dan pergulatan hidup kami. Dari semenjak awal, ketika Engkau menjanjikan keselamatan kepada kami, Engkau selalu hadir dan selalu mendengarkan apa yang menjadi permohonan umat-Mu. Engkau selalu menunjukkan kuasa-Mu dalam tuntunan-Mu kepada kami semua yang selalu berharap akan pertolongan-Mu. Di dalam pondasi iman itulah Engkau selalu menunjukkan supaya kami semua sebagai umat yang telah Engkau ciptakan untuk selalu berani berserah, mengandalkan kuasa dan penyertaan-Mu sendiri di dalam seluruh perjuangan hidup kami. Maka Tuhan, bantulah kami, bimbinglah kami dalam merenungkan sabda-Mu hari ini, terlebih saat dimana kami Kau ajak untuk bersama-sama menegaskan kembali, untuk selalu berpegang teguh pada iman yang menjadi sumber dan pedoman pesiaran hidup kami sebagai murid-murid-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setia-Mu. Nama-Mu ya Allah, sampai ke ujung bumi. Demikian pula kemasyuran nama-Mu, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kitab Kedua Raja-Raja bab 19 ayat 19b sampai dengan 11 dan ayat 14 sampai dengan 21, dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 35 dan ayat 36. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Kitab Kedua Raja-Raja bab 19 ayat 19b sampai dengan 11, ayat 14 sampai dengan 21, dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 35a dan ayat 36. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib, Raja Asyur, mengirim utusan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdaya engkau, dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau telah mendengar apa yang dilakukan Raja-Raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.
Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah, ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemberut Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku. Maka pada malam ini, keluarlah malaikat Tuhan, membunuh 180.000. Maka pada malam ini, keluarlah malaikat Tuhan, membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur. Ia pulang, lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agungkanlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Nama-Mu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Alphonse akan membacakan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai dengan 14. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia akan hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita memasuki segmen pertama ya Romo ya. Di mana segmen pertama ini kita akan membahas bacaan pertama. Nah Romo, dari bacaan pertama yang kita dengar tadi, sebenarnya pesan apa yang akan disampaikan dari kitab kedua Raja-Raja pada hari ini Romo? Ketika saya mencoba membaca dan merenungkan, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang sebagai orang beriman, bagaimana kita diajak untuk belajar memegang iman itu seperti kemudi ya. Seperti kemudi. Jadi iman itu bukan spion yang kadang-kadang dilihat. Tetapi iman itu adalah kemudi yang terus-menerus harus kita pegang. Dan inilah yang hari ini kita diajak untuk belajar dari Raja Hizkia yang jelas-jelas tadi di dalam bacaan dikepung oleh Raja Asyur ya, Sanherib, dan bagaimana situasi yang tidak mudah dikepung dan ujungnya itu pasti kebinasaan karena jumlah tentara dan perlengkapan yang tentu dimiliki lebih hebat daripada yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Karena juga sudah terkenal bagaimana Raja Asyur Sanherib ini juga menghancurkan bangsa-bangsa yang lain, tetapi bagaimana Hizkia mengajarkan kepada kita untuk selalu berpegang teguh pada Allah yang menyertai, Allah yang melindungi. Bagaimana iman itu sungguh-sungguh dijadikan sebagai pegangan untuk menggerakkan hidup dalam perjalanan hidup kita. Itu kira-kira yang akan bersama-sama kita renungkan, Bu Paul. Nah, saya kalau tidak salah tangkap ya Romo, di sini juga memberitahukan kita tentang doa Hizkia yang dijawab sama Allah ya Romo. Iya, tepat sekali. Bagaimana dalam situasi terjepit ya, dalam situasi terjepit, kemudian Hizkia yang beriman dan percaya kepada Yahweh, itu bukan pertama-tama kemudian takut dan kemudian menyerah akan apa yang sudah menjadi ancaman, karena tampaknya menjadi jelas sekali ya ancaman dari Sanherib Raja Asyur itu. Saya bacakan kembali. Sanherib Raja Asyur mengirimkan utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdaya engkau,
dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan raja-raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Ini seperti sebuah ancaman. Ya. Ancaman yang diberikan oleh Raja Asyur kepada Hizkia supaya kamu jangan percaya dengan Allahmu. Kamu jangan percaya dengan janji-janji yang istilahnya Raja Sanherib mengatakan janji Allahmu itu palsu. Karena sudah terbukti banyak bangsa, banyak suku yang kemudian dihancurkan, yang kemudian tunduk terhadap Sanherib Raja Asyur ini. Dan ancaman itulah yang tampaknya mau memukul pondasi iman yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Jadi dalam situasi terjepit ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, Hizkia menyerah supaya tidak ada korban, atau mungkin bisa jadi juga Hizkia bertahan mati-matian ya untuk membela bangsanya sebagai seorang raja. Dan dua kemungkinan ini yang tampaknya sulit untuk dipilih oleh Hizkia, karena di satu sisi tampaknya sudah tidak mungkin lagi karena Raja Asyur ini sudah mengepung bangsa Yehuda dari segala penjuru, dan ini tampaknya tidak mudah. Dan pukulan telak terhadap supaya kamu tidak percaya kepada imanmu, iman akan Yahweh yang selalu menyertai kamu sebagai bangsa Israel, bangsa Yehuda. Nah, ini adalah sebuah pukulan yang tampaknya langsung menembus apakah kamu mau tetap percaya atau tidak, menyerah saja itu. Dan itulah yang kemudian tampaknya akhirnya menggerakkan Hizkia untuk berdoa, untuk menegaskan kembali pilihan yang akan dia lakukan, yaitu tetap berserah dan tetap yakin bahwa Allah akan membebaskan. Itu. Nah, di sini juga saya melihat Romo di ayat ini, Romo di ayat 15 tadi ya, memang sudah tentang doa Hizkia tadi ya Romo ya. Dan di sini juga saya melihat ayat 34 Romo. Bisakah ayat Romo? 34. Ya, itu tentang karena kasih Allah dan Allah menggenapi janjinya kepada Daud hambanya itu Romo. Demikianlah aku membela kota ini dan menyelamatkannya demi aku dan demi Daud. Ini penegasan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia bahwa apa yang telah menjadi janji Allah, kepada bangsa Israel, bahwa dia akan selalu melindungi, menyertai kalau bangsa Israel tetap setia kepada Yahweh, kepada Allah. Maka janji Allah adalah tetap berkomitmen untuk selalu menyertai dan mendampingi. Maka jawaban yang disampaikan kepada Hizkia ini mau menegaskan kembali apa yang selama ini telah dilakukan Allah. Jadi janji Allah itu konsisten. Kalau kita mau lari ke belakang, melihat ke belakang kembali tentang penyertaan Allah terhadap bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, situasi yang impossible, sangat tidak mungkin bahwa mereka itu selamat. Ketika mereka mau lari, kemudian menghadapi laut Taberau yang tampaknya ini mereka sudah terkepung ya. Mereka sedang dikejar, di depan mereka lautan yang luas, dan bagaimana Musa bisa menyelamatkan. Itu sesuatu yang tampaknya tidak mungkin sama sekali. Maka kehancuran yang pasti akan ada di hadapan mereka. Tetapi karena iman Musa dan iman bangsa Israel yang saat itu berpegang teguh akan penyertaan Yahweh, maka kemudian mereka diselamatkan. Disitulah janji keselamatan itu kemudian terus-menerus diperbaharui, bahwa Allah itu selalu setia,
mendampingi dan membawa umat pilihannya itu pada keselamatan. Jadi menjadi jelas ya, aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambamu. Keselamatan, penyertaan dan pendampingan Allah kepada bangsa pilihannya yang dia pilih untuk membawa keselamatan itu terus-menerus konsisten. Dan bahkan pada malam itu juga ya, ayat selanjutnya itu dalam ayat 35 diungkapkan dengan sangat jelas, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur, ia pulang lalu tinggal di kota Ninive. Bayangkan, malaikat Tuhan diutus Allah dan kemudian membunuh 185.000 orang di perkemahan. Jadi sebuah pukulan telak bagi raja Asyur, Sanherib itu untuk kemudian akhirnya dia mengakui, akhirnya dia juga harus takut terhadap Yahweh, terhadap Allahnya Hizkia. Karena pertama kali di ini mungkin saya sangat yakin bahwa waktu itu Raja Asyur itu juga mendengar kisah tentang penyertaan Yahweh dari bangsa Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan, bagaimana kuasa Allah, kuasa Yahweh itu selalu mendampingi bangsa Israel dalam perjalanannya. Dan tampaknya itulah yang sebenarnya mau dipukul oleh Raja Asyur, Sanherib, supaya melemahkan iman Hizkia. Tetapi ternyata yang terjadi adalah Raja Asyur ini kemudian menyaksikan kembali betapa iman akan penyertaan dan pendampingan Allah itu kemudian dijawab Allah dengan sangat jelas bagaimana ia tetap setia mendampingi bangsa terpilih itu. Iya, jadi tidak ada. Jadi kalau kita lihat di sini ada kesombongan juga ya Romo dari Sanherib. Jadi kesombongan itu dikalahkan dengan Tuhan ya Romo. Kesombongan itu dikalahkan oleh Tuhan. Dan sekaligus kesombongan itu kemudian menghantar Hizkia sendiri sampai pada sebuah imannya itu dikuatkan kembali. Di satu sisi Raja Asyur ini mau menunjukkan kesombongan, kekuatannya, kehebatannya kepada Hizkia. Tetapi di sisi lain kesombongan itu membuat Hizkia sendiri yang adalah bangsa terpilih tidak mengandalkan kekuatannya. Tetapi membuat Hizkia kemudian mengandalkan kekuatan dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Ini sesuatu yang saya kira begitu luar biasa. Iman yang kemudian tidak ditinggalkan oleh Hizkia, tetapi iman yang kemudian semakin dikuatkan oleh kesombongan orang lain yang mau menunjukkan kehebatannya. Tetapi Hizkia dengan rendah hati mau mengatakan Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Gitu. Jadi imannya itu yang harus kuat ya. Pondasi imannya. Ini sangat relevan dengan kehidupan konkret ya. Kehidupan sekarang kita seringkali berhadapan dengan banyak tantangan. Mungkin di luar itu banyak orang ingin supaya iman kita itu goyah. Kamu tuh siapa? Lihatlah kenyataan konkret dunia dan segala macam. Imanmu itu seperti tidak relevan lagi untuk hidup sekarang dengan berbagai macam tantangan. Kemajuan teknologi yang modern. Tetapi kita diajak sebagai murid-murid Kristus untuk kembali belajar dari sosok Hizkia. Saat berhadapan dengan begitu kehebatan, begitu banyak kehebatan yang terjadi di dunia ini, kita diajak untuk kembali kepada iman yang menggerakkan kita untuk berani yakin bahwa Allah akan tetap terus-menerus menyertai. Nah Romo, di sini juga saya balik lagi ke ayat yang ini Romo, ke ayat 21 ya Romo, tentang anak darah dan putri Sion itu. Bisa tolong dijelaskan sedikit Romo? Ya, saya bacakan ya. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau
dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Nah, ini adalah nubuat dari Yesaya. Artinya Yesaya menjawab apa yang menjadi doa dari Raja Hizkia. Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Yesaya mengatakan, beginilah sabda Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Maka kemudian Yesaya mencuplik sajak yang saat itu memang terkenal di dalam tradisi Yahudi. Sebenarnya mau menunjukkan tentang inilah sabda yang diucapkan Tuhan mengenai dia, anak darah itu, yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng di belakangmu. Ini mau menunjukkan tentang betapa engkau sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Dan ketika engkau kemudian berseru kepadaku, maka engkau yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, bahkan dikatakan yaitu anak darah, yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah mengeleng-eleng kepala di belakangmu. Artinya kamu tuh sebenarnya raja yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatannya. Dan tepatlah apa yang sudah kamu lakukan dengan berpaling kepada Allah, memohon pertolongan Allah, karena Allah itu tidak tidur, Allah itu akan melakukan sesuatu untuk kamu. Jadi lebih pada jawaban yang diberikan Allah lewat Nabi Yesaya kepada Hizkia, bahwa kamu sebagai raja yang di hadapan Yahweh itu tidak ada artinya sama sekali, bahkan di hadapan umat dengan mengutip putri-putri Yerusalem, putri Sion, itu artinya kamu sendiri sebenarnya di hadapan rakyatmu itu seperti dicemooh, tidak ada artinya, karena kamu tidak punya kekuatan untuk membela bangsamu. Tetapi keputusanmu untuk datang kepada Allah itu adalah sebuah keputusan yang tepat, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Seperti itu. Jadi seperti perumpamaan seperti itu ya? Ya, seperti perumpamaan, gambaran yang mau menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kamu tuh tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, dan bahkan di hadapan manusia rakyatmu pun mereka seperti tidak punya pengharapan sama sekali. Mereka berbisik-bisik terhadap engkau atau mengatakan kamu sebagai raja, tapi kamu sebenarnya tidak bisa mengayomi, melindungi rakyatmu, seperti itu. Dan ini mau menggambarkan betapa kamu sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Yahweh, tetapi keputusanmu untuk mau meminta tolong kepada Yahweh itu sebuah keputusan yang sangat tepat. Menarik sekali Romo pembicaraan kita pada hari ini, dan kita jeda sebentar ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Alfonsus Yamrudi SJY dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa dan para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita memasuki segmen kedua ya Romo ya. Sebelum kita memasuki segmen kedua yaitu pembahasan Injil, bisakah Romo menjelaskan kembali beberapa poin dari segmen pertama tadi Romo? Baik, terima kasih Bu Pau. Kita akan merefresh kembali apa yang sudah kita bersama renungkan tadi. Kupas bersama dari bacaan yang pertama. Bagaimana iman itu sungguh-sungguh menjadi kemudi bagi setiap orang. Kemudi yang selalu dipegang dalam situasi apapun, sehingga iman itulah yang menggerakkan
yang menjadi pegangan orang dalam seluruh dinamika yang terjadi. Kita belajar dari Raja Hizkia yang dalam kondisi terjepit, bagaimana dia dikepung oleh Raja Asyur, Sanherib, tetapi dia yang walaupun sudah mendapatkan ancaman dari Raja Asyur, tetap setia, berpegang teguh dan memohon pertolongan dari Allah supaya membebaskan bangsanya dari kehancuran yang akan dilakukan oleh Raja Asyur. Dan Allah tidak pernah meninggalkan. Allah menjawab apa yang menjadi doa Raja Hizkia itu lewat Nabi Yesaya yang kemudian mengatakan kepada Hizkia bahwa aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku. Allah yang tetap konsisten selalu menjaga, menuntun, melindungi umatnya dari berbagai macam kehancuran ketika umat tetap setia kepada Yahweh. Mengenai Injilnya, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan? Oh ya Romo, tadi mungkin tentang Putri Sion dan anak darah tadi mungkin bisa Romo jelaskan kembali sedikit Romo. Oh baik, menambahkan tadi tentang Putri Sion ya, bagaimana Raja Hizkia lewat Nabi Yesaya diingatkan kembali bahwa dia harus tetap menjadi raja yang mengutamakan Yahweh, supaya kemudian dia selalu menjadi bangsa yang terberkati dan terluput dari berbagai macam bahaya. Kita baca bagian selanjutnya dari tentang Putri Sion tadi yang anak darah, yaitu Putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang. Tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Ini jawaban Yahweh, Allah yang tadi sudah dengan sangat jelas bagaimana Hizkia memohon pertolongan dari Yahweh sendiri. Dan lewat Nabi Yesaya, bagaimana Nabi Yesaya menampilkan jawaban Allah itu dengan mengungkapkan Putri Sion dan Putri Yerusalem yang kemudian menghina engkau, geleng-geleng kepala terhadap engkau, yang sebenarnya mau mengungkapkan arti bahwa kamu sebagai raja, sebenarnya kamu di hadapan rakyatmu, putri-putri Sion itu yang biasanya mengagungkan raja, sekarang bahkan mungkin berbisik dan menghina engkau ya. Artinya menghina itu kamu sebagai raja sebenarnya kamu sudah justru tidak bisa memberikan pengayoman. Mencemooh gitu ya. Mencemooh, kamu tuh raja seperti apa? Ya. Sekarang kita dikepung dan sebentar lagi kita hancur oleh Raja Asyur seperti itu. Dan tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Hizkia adalah tepat. Artinya sudah saatnya kamu tidak bermegah dengan segala puji dan dengan segala macam keagungan yang selalu kamu dapatkan dari rakyatmu. Tetapi sudah saatnya kamu terus-menerus berpegang pada pertolongan Allah, seperti itu, mengandalkan Allah. Jadi sehingga kemudian dari Yerusalem keluarlah orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion tampillah orang-orang yang terluput. Artinya Hizkia diluputkan oleh Allah yang pencemburu, artinya supaya Hizkia itu sungguh-sungguh selalu berpegang pada Allah, bukan berpegang pada kehebatan dan puji-pujian yang selalu dia dapatkan dari rakyatnya, tidak. Tetapi saya ini sungguh-sungguh dengan rendah hati mengatakan saya ini bukan siapa-siapa, maka saya harus berpegang pada Allah, pada Yahweh, sehingga Yahweh yang cemburu itu kemudian dapat datang dan meluputkan Raja Hizkia.
Kira-kira seperti itu. Iya. Dan kabar sukacita Injil ya Romo? Ya. Kabar sukacita Injil masih melanjutkan yang menjadi pesan dari bacaan yang pertama tadi tentang iman yang harus menjadi pegangan. Ini seperti kristalisasi dari apa yang telah terjadi di dalam diri Raja Hizkia berkaitan di puncak kemudian mendapatkan muaranya pada sabda Yesus sendiri yang mau mengatakan kepada kita semua untuk berada pada jalan kebaikan, jalan Allah yang harus kita pilih ya. Ada banyak poin yang sebenarnya diungkapkan oleh Yesus, mulai dari yang pertama itu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyakkan kamu. Nah, ini bagian pertama yang sebenarnya mau mengungkapkan tentang Yesus mau mengungkapkan tentang sesuatu yang sangat berharga yang kita pilih untuk memilih Allah, hidup bersatu dengan Allah, dan bagaimana kamu jangan membuat barang yang kudus. Kalau kita melihat ini, jangan kamu memberikan barang yang kudus, itu lebih pada Yesus mau mengungkapkan tentang barang yang kudus yang seringkali sangat lekat dengan tradisi bangsa Israel yang selalu memberikan kurban persembahan ya. Domba, darah domba dan segala macam seperti itu. Merpati. Dan semuanya itu adalah barang-barang yang kudus. Maka kalau kamu sudah dipilih, dikuduskan, maka jangan memberikan itu kepada anjing. Karena justru anjing kita tahu dalam tradisi perjanjian lama, dalam hukum Taurat itu dinajiskan. Justru menajiskan barang yang kudus. Ataupun yang kedua, jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Mutiara itu kan sangat berharga sekali. Kalau itu dilemparkan pada babi, jadi nggak ada artinya ya. Kalau dilemparkan pada babi itu makanan, sisa-sisa makanan atau apa, itu akan berharga bagi babi. Tetapi kalau mutiara, walaupun itu berharga, tapi itu tidak ada artinya bagi babi. Pasti dia hanya diinjak-injak saja, dan bahkan mungkin babi itu akan marah dan kemudian menyerang kita, menginjak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Gitu. Maka ini kemudian dikaitkan dengan tradisi, Yesus mengkaitkan itu dengan tradisi bangsa Israel yang saat itu sangat kuat pengajarannya tentang segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya bahwa Yesus sebenarnya menginginkan kita semua untuk sungguh-sungguh, kalau saya menginginkan orang lain melakukan kepada saya, ya lakukanlah itu. Jadi kita diajak untuk melihat pada diri kita sendiri. Kalau kita misalnya tidak ingin, saya tuh sebenarnya tidak suka orang mau melakukan seperti ini kepada kita, ya jangan kemudian justru kita melakukan hal yang tidak disukai oleh orang lain kepada orang lain, karena pasti juga tidak akan disukai. Artinya itu justru tidak akan bermanfaat, tidak akan membawa berkat, tidak akan membawa sebuah mutiara ya. Kalau tadi mutiara, sesuatu yang kudus itu tidak akan menyucikan, tidak akan menguduskan. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh di dalam menghayati iman itu melihat dengan sungguh jalan kebaikan itu, dan sebenarnya kebaikan itulah yang harus kita lakukan. Kalau segala sesuatu yang baik pasti orang ingin juga dilakukan padanya ya. Kalau kita kan pengennya kalau dalam pergaulan itu ya orang lain juga menyapa kita, tahu, kenal kita, menghormati kita, melakukan kebaikan terhadap kita. Maka kalau secara umum kita juga tahu hal seperti itu, maka hal itu jugalah yang harus kita
lakukan kepada orang lain. Karena apa? Pasti itulah yang juga diinginkan, diharapkan orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah di sini juga di ayat 15 tuh Romo, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan. Dan sedikitlah orang yang menemukannya. Apa pesan yang akan disampaikan dari Injil ini Romo? Pesan yang ingin ditegaskan kembali oleh Yesus lewat pintu yang sempit itu adalah sebuah pertarungan antara yang kebaikan dan kejahatan, antara jalan yang menuju pada keselamatan, kemudian jalan yang menuju pada kehancuran. Dan Yesus mengatakan jalan menuju pada keselamatan itu seperti pintu yang sempit dan sesaklah jalan menuju kehidupan. Artinya jalan memilih kebaikan itu seringkali akan mendapatkan sebuah tantangan. Tantangan yang tidak mudah dialami. Misalnya di dalam kehidupan konkret itu jalan menuju kebaikan itu seringkali mendapatkan sebuah tantangan yang tidak mudah. Kita ingin melakukan sebuah kebaikan. Kita ingin bersama misalnya menolong orang lain. Tapi ternyata kemudian orang lain tidak suka. Nah ini sebuah tantangan. Sebuah tantangan yang seringkali bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh baik. Iman itu seperti tadi saya katakan di awal dalam bacaan yang pertama, itu bukan spion yang kadang-kadang kita lihat. Tetapi iman itu seperti kemudi yang harus terus-menerus kita pegang. Maka kalau kita sebagai murid Kristus yang harus memilih pintu yang sempit jalan kebaikan itu, maka bagaimana kita tetap memilih jalan kebaikan itu. Kita harus tetap menjadi orang baik meskipun kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak diterima oleh orang lain. Begitu. Membawa berkat. Karena kalau kita melakukan kebaikan, pasti yakinlah itu. Kebaikan itu akan membawa banyak berkat. Sama seperti Raja Hizkia tadi yang kemudian meminta pertolongan Allah dan Tuhan itu tidak kemudian tinggal diam, tetapi kemudian membantu Hizkia, menyelamatkan Hizkia. Bukan hanya Hizkia, tetapi juga bangsa Israel. Maka kebaikan sama seperti kita. Kalau kebaikan itu kita lakukan, kita tetap bertahan dalam pintu, melewati pintu yang sempit, jalan menuju pada keselamatan itu. Maka ini sebenarnya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk banyak orang, semakin banyak orang. Karena kebaikan itu seperti apa ya, kalau Bapak Uskup itu pernah mengatakan dengan bahasa yang agak ini seperti virus-virus kebaikan. Kita harus menyebarkan virus-virus kebaikan. Karena saya sangat yakin jalan pintu yang sempit, jalan menuju pada keselamatan itu, atau jalan kebaikan yang kita pilih, itu tidak hanya sampai berhenti pada orang yang kita mungkin kita bantu atau mungkin kita menjadi bagian dari hidup kita untuk kita bantu, untuk kemudian kita selalu mendukungnya. Mungkin kita membawa keselamatan, membangkitkan semangat orang itu. Bukan hanya sampai kepada dia saja. Tetapi itu akan menjadi seperti virus yang kemudian menyebar. Jadi kebaikan yang kemudian seperti efek domino ya. Kita melakukan kebaikan pada orang itu, maka orang itu akan juga terinspirasi untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Seperti berantai gitu ya. Berantai. Jadi sebagai murid Kristus, walaupun pintu yang sempit itu susah, jalan kebaikan itu butuh komitmen, dan memang seperti itu harus sungguh-sungguh berkomitmen ya pada kebaikan. Karena kalau tidak, itu kita akan justru menuju pada kehancuran. Kalau kita tidak punya komitmen terhadap kebaikan, kalau kemudian begitu mudah kita menyerah akan jalan kebaikan yang harusnya kita pilih, maka misalnya ya, sebenarnya dalam sebuah panggilan hidup yang kita jalani, kemudian kita bisa berbuat baik kepada banyak orang, tapi kemudian itu berhadapan dengan tantangan, kok banyak orang
kok teman-teman kita nggak melakukan itu ya? Ada sebuah arus yang sebenarnya mau menggerogoti iman kita itu. Jadi yang mau menggerogoti iman kita untuk ya sudah, karena teman-teman nggak melakukan itu, seharusnya saya ikut yang biasa aja toh. Yang maksudnya yang dilakukan oleh banyak orang seperti itu. Tapi ikut yang rame. Ikut yang rame seperti itu. Padahal kita tahu dan sadar benar apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Maka kemudian kalau kita tidak kuat dalam iman, itu kemudian kita akan ikut. Tetapi ketika kita tetap setia, tetap melakukan kebaikan, maka justru apa yang kita lakukan itu akan menginspirasi orang lain, akan membawa berkat bagi orang lain. Nah, saya kira itu menggambarkan dengan sangat baik bagaimana Yesus mengungkapkan tentang masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu, tapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Ya. Jadi bisa diibaratkan pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri, begitukah? Ya, tepat sekali. Kita pernah selalu dekat di hati kita akan sabda Yesus yang mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tentang Yesus yang juga mengatakan ketuklah pintu, maka Tuhan akan membukakan. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu memilih jalan kebaikan dan kebenaran di dalam iman yang terus-menerus kita pegang sebagai murid-murid Kristus. Romo, di sini juga bisakah kita katakan bahwa hidup ini dihadapkan pada dua pilihan yang seperti Romo tadi bilang? Iya. Ibarat pintu tadi. Ibarat pintu tadi kan jelas ya pilihannya antara kebaikan dan kejahatan. Jalan menuju pada kehidupan dan jalan menuju pada kebinasaan. Dan jalan itu melewati pintu yang sempit. Jalan menuju pada kehidupan itu seperti melewati pintu yang sempit yang membutuhkan sebuah komitmen. Sebuah komitmen. Jadi seperti, kalau boleh saya mengatakan, itu seperti sebuah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara jalan menuju pada hidup dan jalan menuju pada kebinasaan. Dan saya kira itu menjadi sangat konkret ya, sangat konkret dalam kehidupan kita ketika kemudian kita dalam panggilan hidup kita masing-masing sebagai ibu, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang yang bekerja di kantor, kita akan bertemu dengan banyak orang baik juga. Tetapi kita juga akan bertemu dengan banyak orang yang jahat, yang culas. Tergantung dari situasi dan kondisi tempat di mana kita berkarya. Nah, ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak mudah untuk menjadi pewarta kebaikan, ini tantangan iman pintu ini menjadi seperti pintu yang sungguh-sungguh sempit yang membutuhkan komitmen yang tinggi. Karena kita bertarung dengan orang-orang yang seperti mau menarik kita untuk menuju pada kebinasaan. Dibutuhkan komitmen untuk menjadi orang yang sungguh baik, yang tidak ikut arus, tetapi berani untuk sungguh-sungguh menjadikan iman sebagai kemudi di dalam kehidupan kita. Jadi berpegang pada Tuhan ya Romo ya? Berpegang pada Tuhan, sama seperti Hizkia. Kembali lagi pada sama seperti Hizkia. Iya. Jadi memang ada keterkaitannya bacaan pertama tadi dengan bacaan Injil ya Romo. Iya. Bisa Romo tarik benang merahnya sedikit Romo? Yesus di dalam bacaan Injil jelas-jelas menegaskan supaya kita memilih pada kebaikan, pada jalan menuju kehidupan, dan bukan memilih jalan yang menuju kebinasaan. Bagaimana jalan menuju pada kehidupan itu? Di dalam kitab Taurat diungkapkan dengan sangat jelas, tadi diungkapkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat. Artinya kalau kita memilih jalan menuju pada kehidupan, berarti kita diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu seperti yang di dalam kehidupan konkret kita, bagaimana orang itu kita ingin melakukan, kita tuh sebagai pribadi inginnya diapain? Tentu diterima
dikasih, dihormati, bukan dihormati, diterima, dicintai, seperti itu di dalam keluarga. Nah, itulah kunci dari hukum Taurat. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan bagaimana kasih itu juga terwujud dalam kita mencintai sesama, saya kira kebaikan itu yang harus kita lakukan kepada orang lain. Maka jalan menuju pada kehidupan itu sama seperti kalau kita selalu melakukan kebaikan yang juga kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, maka kita juga perbuat kepada orang lain kebaikan-kebaikan Allah. Tentu dilandasi dengan iman yang selalu berpegang teguh ketika kita berhadapan dengan situasi yang kadang tidak mudah. Karena kadang-kadang kan kita melakukan kebaikan tapi kadang-kadang tidak dibalas dengan kebaikan. Maka kemudian Yesus menyempurnakan itu dengan apa yang kemudian selalu kita dengar, untuk mengasihi musuh, untuk berbuat baik, untuk membawa berkat. Dan itu menjadi kunci bagaimana kita berpegang teguh pada iman. Itu. Terima kasih Romo atas pencerahannya. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ya Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sudah hampir 60 menit kebersamaan kita dalam acara ini. Dan marilah sekarang kita tutup acara ini dengan doa penutup dan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Alfon. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam hati kudus-Mu Engkau mengajak kami untuk selalu menimba jalan kebenaran, jalan kebaikan, yang di dalam kasih itulah Engkau menghendaki supaya kami menaburkan benih-benih kebaikan, dan supaya kami tinggal di dalam kebenaran dan kebaikan yang selalu kami wujudkan di dalam iman yang selalu berpaut padamu. Di dalam iman itulah kebaikan harus terus-menerus kami wartakan. Di dalam iman itulah segala sukacita dan berkat harus terus-menerus kami wartakan kepada orang lain. Maka kami bersyukur atas sabda dan firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami untuk selalu memilih jalan kebenaran dan kebaikan menuju pada kehidupan, sehingga apa yang kami lakukan sungguh menjadi cerminan dari iman kami yang selalu berpegang teguh padamu. Maka Tuhan, lindungilah, jagalah, sertailah kami selalu, supaya kami Kau mampukan menjadi sumber rahmat dan berkat. Ini semua kami mohon kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kita semua dalam seluruh perjuangan dan pergulatan hidup kita diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, iman adalah seperti kemudi yang terus-menerus harus kita pegang, dan kita harus berpegang pada Tuhan dalam menapaki jalan kehidupan ini. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Alfonsus Syamrudi SCY pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Myself no path to walk through. When I found myself no words about you to say, you came to me, whispered deep in my heart, asking me to go to share the truth of your love. You are my bright light against my darkness.
You make me stronger upon all my weaknesses. Since it's your will, I'll do it for you. To let your people all live together hand in hand. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world. Let me be your hand for peace and love. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world for peace and love. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world. Let me be your hand for peace and love. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world for peace and love.